Ya, kita lanjutkan kembali yang terputus tadi, Prof, silakan dijawab. Bisa nggak itu akun YouTube-nya ditertibkan, ditutup kayak kanal YouTube-nya? Karena sampai hari ini, sampai sore tadi itu masih memposting video yang juga kontennya Ya, pertama sekali. begini, yang beredar itu ada yang dari YouTube, ada yang sudah di-download, di-save, kemudian dikirim-kirim lewat WA group. Kalau yang sudah dikirim-kirim lewat WA group itu tidak ada satupun kekuatan yang bisa men-take down. Karena itu sudah menjadi bagian dari private communication. Ya. Kalau untuk akun YouTube pribadinya? Nah, sekarang YouTube itu kalau Kominfo yang harus menutup, maka Kominfo harus membuktikan bahwa minimal 50% dari konten itu bermasalah. Minimal 50%. Padahal Pak Saifuddin Ibrahim itu video-videonya itu lebih dari 500 lebih. Dalam kemarin ya 3 hari yang lalu aja udah 500 lebih di dalam akunnya itu. Maka kita harus membuktikan 250 itu bermasalah. Dan bermasalahnya adalah bermasalah bukan dalam hanya ukuran Indonesia, tapi dalam konteks comply juga dengan ukuran di Amerika. Harus comply dengan ukuran di Amerika? Iya, karena kalau mereka menganggap itu bagian dari kebebasan berpendapat, mereka juga kesulitan, ya tidak mau menutup. YouTube, Facebook terutama malah. Facebook itu paling sulit untuk diminta untuk nutup. Nah kemudian kalau kita akan lebih efektif nutupnya itu kalau bukan hanya Kominfo yang melakukan permintaan. Karena Kominfo itu sebenarnya dipandang dan diketahui hanya menjadi eksekutor. Maka yang kompeten adalah penegak hukum. Atau yang bisa menyatakan bahwa ini melanggar aturan atau melanggar hukum. Bisa kepolisian, bisa merupakan katakanlah misalnya ini memang agak susah ya. Oke, Prof, ini gini deh Prof, logika sederhananya. Mungkin kita juga tahu nih, kalau untuk konten-konten pornografi misalkan di YouTube sekalipun kan bisa ditutup walaupun sumbernya di luar negeri tuh. Ya, Tumblr juga sempat ditutup dan lain-lain. Itu kan semua dari Amerika semua, itu bisa. Kenapa untuk konten yang negatif, berpotensi memecah belah bangsa ini kok agak susah? Ya, memang begitu. Memang karena apa? Kalau pornografi itu kan visible ya, semua orang lihat, kelihatan gitu. Kalau dia dan itu juga bisa membahayakan anak-anak, begitu. Makanya lalu di sana juga ditutup karena bisa diakses oleh anak-anak. Karena kan sekarang malam di Amerika, pagi di Indonesia dan itu seperti Prof, itu. Misalnya kan tadi Prof mengatakan harus ada otoritas yang mengatakan itu. Iya. Misalnya kalau kepolisian mengatakan bahwa konten-konten ini membahayakan bagi misalnya keutuhan bangsa, membahayakan bagi ada potensi konflik, itu bisa nggak YouTube untuk menutupnya? Bisa. Yang ditutup itu ada 2 kemungkinan Pak. Satu yang biasanya dilakukan oleh YouTube yang agak lebih sering adalah menutup videonya Pak. Dan ketika video itu tidak bisa diakses lagi, dia ditulis bahwa ini atas permintaan pemerintah Indonesia dengan catatan. Contoh seperti yang Babe alami ya, pernah di YouTube-nya ditutup ya? Pernah? Di Instagram saya yang sekarang ini kok sangat sensitif. Saya nulis sesuatu apapun yang ada hubungannya hilang. Langsung hilang. Itu sebenarnya siapa pelakunya? Artinya bisa. Di YouTube saya juga demikian. Kita mungkin pertanyaannya jangan itu, artinya bisa kan dilakukan itu? Kalau YouTube sendiri yang melakukan pasti bisa. Tapi kalau kan pemerintah Indonesia, laporan, kan? pemerintah Indonesia nggak bisa dong buka nutup punyanya YouTube itu. Iya tidak, based on laporan harusnya. Apakah dalam konteks ini apakah pemerintah tidak melihat ini mengkhawatirkan? Sebentar, boleh nggak saya luruskan sedikit? Tadi ketika ada aparat penegak hukum yang menyatakan ini berbahaya dan menuliskan surat kepada YouTube, mau 250% atau tidak seharusnya udah bisa. Dan pemerintah udah menyatakan berbahaya kok orang ini terhadap keutuhan berbangsa, harusnya selesai. Harusnya bisa. Iya, memang kalau ada surat, jadi semuanya harus based on. Jadi gini, YouTube itu ada semacam fitur untuk pelaporan pemerintah di seluruh dunia, tidak hanya untuk Indonesia. Fiturnya itu bisa diisi oleh semua pemerintahan, apakah itu Singapura, Malaysia, Indonesia, itu. Kemudian ada surat. Nah, tetapi ini akan menjadi kuat kalau dia dilampiri oleh permintaan dari otoritas yang berwenang. Kominfo itu bukan. Bukan, otoritas yang berwenang yang terkait dengan hukum, terkait dengan misalnya kalau mengenai kesehatan ya Kementerian Kesehatan kan begitu. Dalam konteks ini kan aparat kepolisian misalnya untuk ini iya. Sekarang coba
Dan makanya ini sebenarnya harusnya tanya sama kepolisian. Polisi sudah belum kirim surat ke Kominfo untuk nutup itu? Oke, berarti Kominfo konteksnya menunggu di sini dari Oh aparat. iya, Kominfo itu tombol saja. Berarti dengan harus inisiasi ada yang memencet tombol itu Prof. dari dari instansi-instansi yang terkait dan memiliki otoritas. Oke, ya. Karena Berarti Kominfo bukan ahli seluruh konten. Tapi Kominfo adalah eksekutor kalau dari... kita melihat bahwa sebagai pemerintah melihat konteks ini sangat membahayakan keutuhan umat beragama, kerukunan, itu tetap harus menunggu pihak aparat yang mengirim surat. Iya. Walaupun Menko udah ngomong, Menko Mahfud juga ngomong ayo segera ditangkap, itu tetap harus menunggu surat dari aparat, dari Kominfo untuk bisa tutup. Oke, terjawab ya. Itu karena ada Permen nomor 5 tahun 2020 kalau nggak salah aturannya seperti itu. Jadi semuanya itu harus berbasis dari laporan-laporan resmi dari kementerian lembaga yang berwenang. Oke, baik. Ini diskusinya Dan Kominfo bukan lembaga yang berwenang menilai konten. Oke, hanya sebagai eksekutornya tadi untuk menerima ya. Oke, terakhir nih saya mau ke Mas Sadam. Dari sekian panjang lebar tadi diskusi kita ya, mungkin Mas Sadam ada yang ingin disampaikan nggak untuk mungkin ayah Anda menyaksikan malam ini dari negeri seberang atau juga untuk umat Islam yang mungkin ini yang berwenang siapa? Apanya polisi atau Kementerian Agama atau MUI atau siapa? Agak rancu juga persoalan seperti ini. Ya. Duduk bersama. Demi menjaga kerukunan umat Duduk bersama, kita bersama-sama. mau polisinya, mau TNI-nya, mau ulamanya, termasuk mau MUI-nya, masyarakat, tokoh juga. duduk bersama, ini orang seperti ini mau diapain gitu. Oke. Terakhir Mas Sadam yang ingin disampaikan mungkin ke ayah dan juga umat atau penonton kita malam hari ini yang menyaksikan. Iya, pertama saya mau terima kasih kepada para narasumber yang kemudian memberikan saya banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian bisa saya manfaatkan untuk di kemudian hari. Dan ingin saya kemudian sampaikan kepada Abi ya, Abi di sana ini adalah sesuatu yang musibah yang kalau misalnya saya bisa sebutkan. Di dalam agama Islam yang kemudian sampai hari ini saya pelajari, itu benar-benar tidak ada sedikit pun kandungan ajaran-ajaran terorisme. Seperti yang tadi disampaikan oleh Babe Haikal. Akan tetapi yang kemudian disampaikan oleh Abi ini saya menarik sebenarnya. Abi ini ustadz. Abi adalah benar-benar ustadz. Ya. Sedangkan seorang muslim dituntut untuk memasuki Islam secara kafah, keseluruhan. Dan ketika statement Abi, umat Islam itu adalah orang-orang yang radikal, teroris, mudah membunuh orang lain karena perbedaan keyakinan. Sebenarnya pertanyaan simpel, kalau misalnya dia seorang ustadz, kemudian dahulu meyakini Al-Quran memiliki ajaran seperti itu, saya pribadi ingin bertanya, Abi itu saat itu sudah pernah mengajari santrinya membunuh orang atau belum? Anak-anaknya ini 3 ini, saya, Saddam Hussein, Bang Fikri, dan juga Muammar Gaddafi, apakah pernah diajar Abi membunuh karena perbedaan keyakinan? Saya kira saya tidak pernah sama sekali. Artinya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Sadam sudah berkenan hadir. Romo Beni, Babe Haikal, Prof. Henry, terima kasih. Dan tentunya kita memahami bahwa kerukunan, keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya. Dan kita juga sepakat kerukunan umat beragama itulah kunci utama menjaga keutuhan bangsa. Kita sama-sama sepakat untuk itu dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya bersama-sama. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri 2 sesi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam.